Halo, kembali lagi di lanjutan kedua ya BTTH Season 5 episode 101 part 2. Seperti biasa, siapkan kopi sambil rebahan ya, pasti enak. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya, let's go. Karena jumlah peserta lebih dari 8 orang, apalagi pihak peserta lain telah menyerang Nalan Yanran. Sioyan terpaksa menghajar salah satu peserta yang menyerang Nalan dan membuatnya turun seketika. Otomatis kini jumlah peserta yang tersisa sudah genap menjadi 8 orang dikarenakan Sioyan terpaksa bertindak kejam dan arogan. Feng Qing'er tertawa dingin sembari mengatakan, sepertinya Pavilion Fengli milikku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kesombongan. Jika kolam darah surgawi tidak muncul, aku pasti sudah mengujimu untuk melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki. Sioyan pun benar-benar cuek ketika mendengar kata-kata Feng Qing'er ini dan mengatakan, jika Nona Feng sangat ingin bertarung maka kau bisa melakukannya kapan saja. Jawaban Sioyan itu tentu membuat Feng Qing'er merasa sangat kesal, namun saat ini dia harus mengesampingkan hal tersebut dan memprioritaskan kolam darah surgawi. Setelah itu Sioyan perlahan menghampiri Nalan Yanran dan bersiap menunggu momen yang tepat untuk memasuki kolam darah surgawi. Kehadiran Sioyan secara alami membuat Nalan Yanran merasa jauh lebih tenang, namun dia juga merasa cukup sedih mengingat setelah keluar dari pegunungan mata surgawi maka kemungkinan besar dia akan kembali berpisah dengan Sioyan. Beberapa waktu kemudian suara gemuruh pun tiba-tiba memenuhi suasana sekitar. Tatapan semua orang pun sontak terfokus ke langit. Terlihat di sana ada gelombang energi warna-warni mulai berkumpul hingga membentuk sebuah pilar energi yang sangat megah. Fenomena ini menandakan kalau kolam darah surgawi akan segera mencapai kondisi puncaknya. Di saat yang bersamaan tetua Jinsi pun muncul dan memerintahkan para ahli termasuk Sioyan agar segera memasuki kolam darah tersebut. Akhirnya para peserta dengan kecepatan tertinggi mereka pun bergegas memasuki gunung berapi layaknya sebuah cahaya kilat. Sebelum pergi, Sioyan memberitahu Nalan Yanran agar tidak masuk terlalu dalam untuk menghindari resiko terkena racun api. Selain itu Sioyan juga memberitahu Nalan Yanran agar tidak perlu menunggunya setelah keluar dari kolam darah tersebut. Bagaimanapun Sioyan jelas membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan mereka semua. Nalan Yanran pun sangat berterima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan oleh Sioyan kepadanya. Sambil tersenyum dia lalu mengatakan, jika kamu sangat ingin bertemu dengan guru maka kau bisa pergi ke Sekte Bunga untuk menemukannya. Ini jelas membuat Sioyan terkejut sekaligus bersemangat. Jika ada kesempatan di masa depan mungkin dia akan pergi ke sana untuk menemui Yunzi. Setelah pembicaraan itu Sioyan dan juga Nalan Yanran pun segera bergerak memasuki kolam darah surgawi. Setelah sampai, suasana di permukaan pun perlahan berubah menjadi tenang setelah semua ahli terjun ke dalam kolam darah tersebut. Sesampainya di dalam, para ahli termasuk dua perwakilan dari klan tikus penalan emas pun segera menempati posisi mereka masing-masing untuk menyerap energi yang ada sebanyak mungkin. Sementara itu Sioyan terlihat melapisi tubuhnya dengan doki hijau giok dan terus menyelam ke dasar kolam untuk mencari tempat yang disebutkan oleh tetua Jinsi sebelumnya. Pada saat ini kekuatan spiritual Sioyan bahkan tidak berfungsi dengan baik karena energi yang berkumpul di tempat tersebut semakin dalam menyelam. Dia dapat merasakan kalau energi yang terkandung di dalam kolam darah juga semakin murni. Namun Sioyan jelas memahami kalau di balik semua itu terdapat racun api yang sangat berbahaya. Meskipun Sioyan sudah pernah merasakan pengaruh racun api ketika memasuki menara Akademi Jianan kala itu, tetapi kedua jenis racun ini jelas berada di level yang sangat berbeda. Beruntung Sioyan memiliki perlindungan dari api surgawi sehingga setiap kali racun api memasuki tubuhnya maka racun tersebut secara alami akan langsung dikeluarkan. Setelah menyelam lebih dari 10 menit Sioyan berhenti dan menemukan ada sebuah area di dasar kolam yang dibatasi oleh sebuah penghalang. Tentu saja dengan kekuatan Sioyan akan sangat sulit jika dia ingin menerobosnya secara paksa. Beruntungnya sebelumnya tetua Jinsi memberikannya sebuah token khusus untuk bisa melewati penghalang tersebut. Begitu Sioyan menempelkan token khusus itu, penghalang spesial pun secara otomatis terbuka dan membawa Sioyan masuk ke dalam sebuah terowongan. Setelah melewati terowongan tersebut Sioyan akhirnya tiba di sebuah area luas yang dilindungi oleh penghalang spesial.
Sioyan merasakan kalau energi merah darah di tempat ini 10 kali jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan area yang berada di luar. Selain energi murni, Sioyan juga menemukan racun api yang sangat pekat. Tidak heran elit Dozong Bintang 8 seperti tetua Jinsi tidak mampu bertahan lama di tempat ini. Setelah merenung sejenak, Sioyan lalu perlahan duduk bersila dan bersiap untuk memulai pelatihannya. Dalam sekejap api hijau giok pun melonjak dan meningkatkan perlindungan di tubuh Sioyan. Begitu Sioyan memasuki mode pelatihan, energi murni di sekitarnya pun seketika terhisap dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Setiap kali gelombang energi masuk, api hijau giok secara alami akan langsung menghilangkan racun api yang terkandung di dalamnya, sehingga energi yang diserap oleh Sioyan sepenuhnya murni dan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Akhirnya hanya dalam waktu singkat efektivitas yang Sioyan rasakan benar-benar sebanding dengan hasil pelatihannya selama beberapa hari. Jika seseorang mampu menghilangkan semua racun api yang ada di tempat ini, maka kekuatan klan tikus penelan emas jelas akan meningkat pesat sebelumnya. Sioyan mungkin cukup ragu kalau tempat ini dapat membantunya melakukan terobosan ke kelas Dozong, namun setelah merasakannya secara langsung sepertinya perkataan tetua Jinsi bukanlah omong kosong belaka. Pada saat ini tubuh Sioyan benar-benar telah diselimuti aliran energi merah darah yang terus mengalir tanpa henti. Di samping itu, Sioyan juga tidak perlu merasa cemas ketika menyerap energi tersebut sebanyak mungkin, mengingat racun api yang sangat ditakuti semua orang sama sekali tak menimbulkan ancaman baginya. Dengan kecepatan penyerapan energi yang tidak terbatas, kini hanya masalah waktu sebelum Sioyan benar-benar menerobos ke kelas Dozong. Selama proses ini berlangsung, Sioyan benar-benar mengabaikan situasi di sekitarnya. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu sejak Sioyan memulai pelatihannya. Kemungkinan dia telah berhasil mencapai puncak Dohuang meskipun belum ada tanda terobosan, tetapi kekuatannya saat ini sudah meningkat sampai 3 kali lipat dari sebelum dia memasuki kolam darah tersebut. Di tengah pelatihan itu, Sioyan tiba-tiba terbangun ketika menyadari ada sebuah pergerakan lain di dalam tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata tubuh ilusi 3000 petir yang tersimpan di dalam lautan spiritual juga ikut menyerap energi merah darah di tempat tersebut. Kejadian ini jelas membuat Sioyan terkejut. Siapa sangka energi murni yang melimpah ini ternyata juga bisa digunakan untuk memperkuat jiwa. Sesaat kemudian Sioyan lalu mengeluarkan avatar 3000 petir untuk memeriksa sudah sejauh apa perkembangannya. Terlihat di sekujur tubuh avatar itu terdapat Valen Heart Flame yang terus menyala dan menghapus semua racun api yang terserap masuk ke tubuh. Menurut Sioyan, jika dilihat dari perkembangan serta perlindungan yang diberikan Valen Heart Flame, avatar ini seharusnya bisa mencapai tahap pengendalian dalam waktu dekat. Kalau sampai Pavilion Fenglei tahu, takutnya orang-orang yang mempraktikkan teknik Do ini akan langsung mengalami syok berat, terutama bagi Fei Tian. Di masa lalu Fei Tian bahkan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk melatih avatar miliknya ke tahap pengendalian. Siapa sangka Sioyan mampu melakukannya 10 kali lebih cepat dari para ahli di pavilion petir tersebut. Berkas semacam ini tentu membuat Sioyan sontak dipenuhi kegembiraan sambil membiarkan avatar miliknya terus menyerap energi yang ada. Sioyan pun perlahan kembali memasuki mode pelatihan untuk mempercepat proses terobosannya. Selama Sioyan berhasil naik ke kelas Dozong, maka dia tidak perlu begitu takut jika harus berhadapan dengan Fei Tian untuk yang kedua kalinya. Selain itu, peluang Sioyan untuk memperbaiki pil tingkat 7 juga pasti akan meningkat secara signifikan. Dengan begitu dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungan seperti ketika memperbaiki pil penyatu jiwa tingkat 7 sebelumnya. Dengan kemampuan ini, Sioyan cukup percaya diri bahwa dia kemungkinan bisa memasuki peringkat 10 besar dalam kompetisi pil gathering nantinya. Segudang manfaat tersebut secara alami membuat Sioyan bertekad kalau dia tidak akan keluar dari tempat ini sebelum berhasil menerobos ke kelas Dozong. Singkat cerita, Sioyan pun akhirnya kembali ke pelatihannya. Waktu pun dengan cepat mengalir dan tak terasa Sioyan kini sudah menghabiskan lebih dari 2 bulan sejak dia memulai pelatihannya. Tetua Jinsi dan juga Tetua Jingu yang menunggu di luar pun mulai merasa cemas dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu terhadap Sioyan. Dengan adanya perlindungan api surgawi, seharusnya racun api tidak akan menimbulkan ancaman bagi Sioyan.
Namun mereka berdua tetap merasa ragu mengingat kekuatan pemuda itu pada akhirnya hanya sebatas di kelas dohuang saja. Selama kurun waktu ini para ahli lain seperti Fang King Earth sudah meninggalkan kolam tersebut cukup lama meskipun mereka hanya bisa berendam kurang lebih selama 5 hari tetapi peningkatan yang mereka dapatkan tentu saja sangatlah efisien. Di sisi lain Nalanran juga sudah lama keluar dari kolam darah surgawi. Tapi Sioyan selama 2 bulan terakhir dia masih berada di pegunungan mata surgawi untuk menunggu Sioyan. Akan tetapi karena Sioyan tak kunjung keluar dia pun akhirnya terpaksa harus pergi meninggalkan wilayah tersebut setelah merunduk sejenak tetua Jinsi pun memutuskan untuk memasuki kolam darah jika hari ini Sioyan masih belum juga menunjukkan pergerakan sedikitpun. Bagaimanapun dia sangat membutuhkan bantuan Sioyan untuk bisa menghilangkan racun api yang ada di dalam tubuhnya. Tepat sebelum mereka bertindak suara gemuruh pun tiba-tiba terdengar dari arah kolam darah surgawi. Energi alam di seluruh area pegunungan pun sontak berkumpul dan terserap ke dalam kolam layaknya sebuah lubang hitam. Fenomena mengejutkan ini secara alami membuat para tetua terkejut. Bukan main dan menduga kalau sepertinya hal tersebut disebabkan oleh Xiao Yan. Mungkinkah pemuda itu benar-benar mampu menerobos ke kelas dozong semudah ini? Tetua Jinsi pun tampak sedikit tak percaya meskipun kolam darah memang memiliki efek ajaib untuk membantu melakukan terobosan tetapi sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia melihat ada seseorang yang berhasil melakukannya. Jika berita ini menyebar kemungkinan daya tarik kolam darah akan sangat melonjak. Selain itu aktivitas yang ditimbulkan Sioyan sangatlah tidak biasa bahkan sampai membuat seluruh area pegunungan ikut terguncang. Sepertinya para elit dozong dalam jarak yang jauh akan merasakan gejolak energi ini. Beberapa saat kemudian gelombang energi yang berkumpul pun akhirnya menunjukkan fluktuasi yang sangat kuat hingga membentuk sebuah pilar energi yang menembus langit. Di saat yang bersamaan aura agung layaknya sebuah naga yang terbangun pun perlahan melonjak dari dasar kolam. Aura mendominasi ini bahkan sampai membuat ekspresi kedua tetua sedikit berubah menurut pengamatan mereka. Aura tersebut jelas tidak kalah dengan beberapa elit dozong biasa seperti yang dikatakan tetua Jinsi sebelumnya. Para elit dozong dalam radius jauh pun bisa merasakan ada sebuah pergerakan besar yang terjadi di pegunungan. Mata surgawi mereka menduga sepertinya ada salah satu anggota klan tikus yang berhasil menerobos ke kelas dozong. Sementara itu fluktuasi yang terjadi di kolam darah sepertinya telah mencapai kondisi puncak. Selang beberapa waktu gelombang doki yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak dari dasar kolam hingga membuat ruang dimensi di sekitar area pegunungan terbuka layaknya sedang terjadi sebuah pertempuran besar. Begitu gelombang doki tersebut menyebar, sosok pemuda berpakaian hitam pun perlahan muncul sembari melangkahkan kakinya di udara kosong. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti sebuah pedang yang mampu membelah langit. Setelah perjalanan yang begitu panjang Sioyan pun akhirnya berhasil menghancurkan batasan dan menjadi seorang elit dozong sejati. Nah itulah kelanjutan episode 101 ya, tunggu video berikutnya di episode 102 di mana Sioyan menuju tempat berkumpulnya 4 pavilion. Sampai jumpa dan bertemu kembali besok di channel Kang Turu. Terima kasih.